Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Pratama. Di sini saya akan mengerjakan cara kerja matriks kodoh 2x2 dengan menggunakan metode penjumlahan dan pengurangan. Oke, langsung saja. Soalnya bagian A dengan menggunakan metode penjumlahan. Pertama kita tambahkan dulu A tambah B. Kita menggunakan metode penjumlahan. A tambah B sama dengan nah, di bagian A kita masukkan baris pertama, yaitu bilangan 1. Bagian A baris pertama bilangan 1 tambah bagian B nya, bagian B bilangan baris pertama 1 dan 2 min 1 baris 2. Selanjutnya ada bagian A 5 tambah 3 bagian B. Kita tulis di sini 5 tambah 3 min 3. Dalam kurung min 3. Selanjutnya kita masukkan bagian A baris kedua, yaitu ini 3 tambah B tambah bagian B baris kedua juga, yaitu 6. Kita masukkan 3 tambah 6. Baik, selanjutnya kita kasih masuk bilangan 4 bagian A tambah 2. Kita kasih masuk di sini 4 tambah 2. Kemudian selanjutnya kita jumlahkan ini semua 1 tambah 1 min 1. Baik, selanjutnya kita jumlahkan yang ini min 1 tambah 2 sama dengan 1. Ini 3 tambah 6 sama dengan terus 5 tambah dalam kurung min 3 hasilkan 2, dan 4 tambah 2 sama dengan 6. Ini hasil dari penjumlahan. Selanjutnya kita ke pengurangan. Nah, di bagian ini kita bagian A kurang B sama dengan baris bagian A baris pertama, yaitu min 1 kurang 2 kurang bagian B baris kedua 6 kurang bagian B dalam kurung min 3 4 kurang 2 kurung. Nah, di sini kita tinggal dikurangi saja. Min 1 kurang min 2 dapatkan hasil 1. 3 kurang 6 3. 5 kurang min 3 dapatkan min 2. 4 kurang 2 mendapatkan 2. Inilah hasil dari metode pengurangan. Mungkin perkenalkan, nama saya Yuliana dengan NIM 22044117070. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyelesaian matriks 2x2. Baik, di sini saya akan menyelesaikan matriks ordo 2x2 dengan cara metode berkalian dan metode transpose. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan matriks ordo 2x2 dengan
baris 1 dikali dengan kolom 1, itu min 1 dikali 2 ditambah baris 1 dikalikan dengan kolom 1, yaitu 5 dikali 6. Terus selanjutnya baris 1 dikalikan dengan kolom 2, itu min 1 dikali min 3 ditambah 5 dikali 2. Selanjutnya baris 2 dikalikan dengan kolom 1, yaitu 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 6. Selanjutnya yaitu baris 2 dikalikan dengan kolom 2, yaitu 3 dikali 3 tambah 4 dikali 2. Langsungkan kaliannya. Min 1 dikali 2 itu min 2 ditambah 5 kali 6 30. Min 1 dikali min 3 ditambah 5 kali 2 itu 10. 3 kali 2 itu 6 ditambah 4 kali 6 itu 24. 3 kali min 3 itu min 9 ditambah 4 kali 2 itu 8. Baik, kita tentukan penjumlahannya, yaitu min 2 ditambah 30 itu 28, 3 tambah 10 itu 13, 6 tambah 24 30, min 9 tambah 1 min 1. Baik, hasil dari matriks order 2 kali 2 dengan metode perkalian itu hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk di matriks order 2 kali 2 dengan metode transpose. Dengan cara metode transpose itu baris dijadikan kolom dan kolom dijadikan dengan baris. Contohnya seperti ini, AT atau A transpose, itu baris 1 kita jadikan, contohnya baris 1 kita jadikan jadi kolom. Jadi min 1, 5. Selanjutnya yaitu baris 2 kita jadikan jadi kolom 2, 3, 4, 10. Selanjutnya B transpose itu baris 1 kita jadikan jadi kolom 1, jadi 2, 3. Selanjutnya baris 2 kita jadikan jadi kolom 2, 6, 2. Hasil dari transpose atau hasil dari matriks order 2 kali 2 dengan metode transpose itu seperti ini. Bagian A transpose itu min 2, 3, 5, 4. Sedangkan B transpose itu 2, 6, 3, 2. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya min 19. Inilah hasil dari determinan A. Kita lanjut di determinan B. Di sini kita akan mencari nilai determinan B dengan menggunakan rumus yang sama. 2 dikali 2 dikurang min 3 dikali 6. 2 dikali 2, 4.
ditambah min 3 dikali 6 hasilnya 18. 4 ditambah 18 hasilnya 22. Inilah hasil determinan B. Di mengerjakan matriks ordo 2 kali 2, di sini soalnya kita menggunakan rumus inverse A determinan 1 determinan A dikali adjoint A. Di sini adjointnya itu belum ada nilainya, maka kita akan mencarinya dengan menggunakan rumus adjoint. A itu bertukar tempat menjadi D ke atas, A di bawah, misalnya seperti ini. Dan B dan C itu tidak berpindah tempat, tapi tandanya diubah menjadi min. Nah, kita akan mengerjakan adjoint A seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari nilai adjoint A. Kali 1 per min 19 dikali 4. 1 per min 19 dikali 5. Satu per min 19 dikali min 3. 1 per min 19 dikali min 1 hasilnya 1 per 19. Ini hasil dari inverse A. Nilai adjoint B jadi nilai determinan B kali itu nilainya 22, maka 1 per 22 kali. Nah, kita kali masuk 1 per 22 dikali 2 hasilnya 2 per 22. 1 per 22 dikali 3 hasilnya 3 per 22. 1 per 22 dikali 6 hasilnya 1 per 22 dikali 2 hasilnya 2 per 22. Itulah tadi pengerjaan matriks ordo 2 kali 2 dengan metode determinan dan inverse. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengerjaan matriks ordo 2 kali 2. Di sini soalnya kita menggunakan rumus inverse A determinan 1 determinan A dikali adjoint A. Di sini adjointnya itu belum ada nilainya, maka kita akan mencarinya dengan menggunakan rumus adjoint. A itu bertukar tempat menjadi D ke atas, A di bawah, misalnya seperti ini. Dan B dan C itu tidak berpindah tempat, tapi tandanya diubah menjadi min. Nah, kita akan mengerjakan adjoint A seperti ini.
kita sudah mendapatkan hasil dari nilai adjoint A. Kali 1 per min 19 dikali 4. 1 per min 19 dikali 5. Satu per min 19 dikali min 3. 1 per min 19 dikali min 1. Hasilnya 1 per 19. Ini hasil dari inverse A. Nilai adjoint B. Jadi nilai determinan B kali itu nilainya 22, maka 1 per 22 kali. Nah, kita kali masuk 1 per 22 dikali 2, hasilnya 2 per 22. 1 per 22 dikali 3, hasilnya 3 per 22. 1 per 22 dikali 6, hasilnya 1 per 22 dikali 2, hasilnya 2 per 22. Itulah tadi pengerjaan matriks ordo 2 kali 2 dengan metode determinan dan inverse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriyun. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja matriks ordo 3 kali 3 menggunakan metode determinan. Oke, langsung saja kita masuk ke caranya. Di sini untuk menyelesaikan metode determinan kita harus menggunakan rumus Saros atau lebih jelasnya ini. Kita masukkan semua soalnya. Terus di sini kita menggunakan garis bantu, hanya mengambil 2 kolomnya saja. Kolom yang ketiga kita tidak ambil. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya kita seperti ini. Nah, ketika kita membuat garis bantunya untuk mempermudah kita, ketika mengarah ke kanan kita harus menjumlahkannya. Tetapi ketika garis bantu yang kita buat mengarah ke kiri, berarti kita harus mengurangkan atau dalam metode pengurangan. Oke, kita buat. Kita jumlahkan. Nah, di sini sudah selesai dalam metode penjumlahan. Sekarang arahnya ke kiri, berarti kita harus
bantu. Seperti tadi kita hanya menggunakan 2 kolom saja. Oke, langsung saja cara penyelesaiannya seperti tadi. 3 dikali 4 dikali 4 ditambah 1 dikali 1 dikali 5 tambah negatif 2 kali negatif 2 kali 2. Oke, sama di bawah kita kurang 1 dikali negatif 2 dikali 2 kali negatif 2 kali 2. Oke, sama di bawah kita kurang 1 dikali negatif 2 dikali 4 dikurang 3 dikali 1 dikali 2 kita kurang negatif 2 dikali 4 dikali 5. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai dari perkalian, penjumlahan, dan pengurangan yang didapat dari sini. Oke, di sini 3 dikali 4 dikali 4 hasilnya 48. Oke, kita jumlah 1 dikali 1 dikali 5 hasilnya 5 tambah negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4. Negatif 4 dikali 2 hasilnya negatif 8. Oke, kita kurang 1 dikali negatif 2 hasilnya negatif 2 dikali 4 dengan negatif 8. 3 dikali 1 dikali 2 hasilnya 6. Kurang lagi negatif 2 dikali 4 dikali 5 itu hasilnya negatif 40. Oke, selanjutnya kita menjumlahkannya. 4 ditambah 5 hasilnya 53. Oke, kita jumlah 8 dikurang negatif 8 hasilnya 16. Oke, negatif 6 dikurang dengan negatif 40 itu hasilnya 34. Jadi kita jumlahkan 53 ditambah 16 ditambah 34 hasilnya 103. Nah, ini hasil dari determinan bagian B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja matriks ordo 3x3 dengan metode inverse. Nah, untuk mencari inverse dari matriks A, kita menggunakan rumus ini. Nah, di sini kita sudah mengetahui determinan A. Ini kita sudah mengetahui determinan A itu adalah min angka 6. Kemudian join A. Di sini ajoinannya kita belum mengetahui. Nah, di sini kita sudah mengetahui nilai dari determinan A yaitu min
dan kolom pertama itu ditutup. Jadi kita hanya mengambil nilai yang keluarga saja. Ini kita masukkan 1, 2, 3. Kemudian baris pertama dan kolom kedua itu ditutup. Jadi kita hanya mengambil 3, ini 4, 2, 3. Selanjutnya baris pertama dan kolom ketiga itu ditutup. Jadi kita hanya mengambil ini 3, 1, 4, 2. Nah, untuk baris selanjutnya, baris kedua kita menutup baris kedua dan kolom pertama. Jadi kita hanya mengambil angka yang di luarnya, yaitu 4, 2, 3. Kemudian baris kedua dan kolom kedua sama seperti tadi. Jadi kita hanya mengambil angka 2, 3. Selanjutnya baris kedua, kolom ketiga. Jadi 2, 4, 2. Selanjutnya untuk baris ketiga kita tutup baris ketiga dan kolom pertama. Jadi kita hanya mengambil angka 4, 1, 2, 2. Kemudian selanjutnya baris pertama dan kolom kedua. Jadi kita mengambil yang ini 2, 3, 2, dan 2. Selanjutnya baris ketiga dan kolom ketiga. Jadi kita mengambil angka ini 2, 3, 4, 1. Nah, kita sudah mendapatkan. Nah, di sini untuk faktor A memiliki rumusnya itu positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, dan positif, negatif, positif. Nah, tidak sampai di sini saja, kita masih harus mencari. Kita di sini. Nah, selanjutnya setelah seperti ini, kita akan mencari nilainya dengan cara kali silang seperti ini. Nah, di sini kita kali silang. Ini
ini kita kurangkan semua yang ada di dalam kurung. 3 dikurangkan min 1, min 9 dikurang min 8 ditengahnya min 11, 6 dikurang min 1 min 12 dikurang 4 min 17, min 6 dikurang min 8 2, min 4 dikurang min 12 itu 12, 8 dikurang 2 itu 6, min 4 dikurang 6 itu 10, min 2 dikurang 12 itu min 14. Nah, inilah hasil dari kofaktor A. Kemudian kita akan mencari berubah ini menjadi kofaktor A transpos. Nah, caranya kolom menjadi baris. Jadi kolom pertama menjadi baris pertama, kolom kedua menjadi baris kedua, kolom ketiga menjadi baris ketiga. Inilah hasil dari kofaktor A transpos. Jadi kita sudah mengetahui nilai dari determinan A dan adjoint A. Selanjutnya kita langsung saja mencari inversnya, yaitu dengan rumus seperdeterminan A dikali adjoint A. Nah, langsung saja kita masukkan 1 per dimana determinan A nya yaitu min 46, masukkan, kemudian dikali adjoint A ini masukkan, nah ini kita tinggal kembalikan masuk. Jadi kita tinggal kali masuk 1 min 46 dikali min 1, jadi 1 per 46, min 8 dikali 1 per min 46, jadi 8 per 46. Inilah hasil dari inverse A. Selanjutnya kita akan mencari bagian B. Di sini kita akan mencari inverse B. Nah, sebelum kita mencari inverse B, kita harus mencari adjoint B terlebih dahulu. Jadi di sini adjoint B sama seperti tadi dengan cof B transpose. Jadi kita akan mencari cof B. Nah, di sini untuk cof B-nya sama seperti tadi, baris pertama dan kolom pertama ditutup. Jadi kita hanya masukkan nilai yang di luar, yaitu ini 4, 1, 2, 4. Kemudian baris pertama, kolom kedua ditutup. Jadi kita memasukkan nilai ini 2, 5, 1, 4. Kemudian baris pertama dan kolom ketiga ditutup. Jadi kita masukkan 2, 4, 5, 2. Nah, selanjutnya untuk baris kedua,
baris kedua ditutup, kolom pertama ditutup. Jadi kita hanya mengambil nilai ini. 1, min 2, 2, 4. Kemudian baris kedua dan kolom kedua ditutup, jadi 3, 5, 2, 4. Selanjutnya baris kedua dan kolom ketiga ditutup, jadi kita masuk nilai 3, 1, 2. Untuk baris ketiga ditutup dan kolom pertama, jadi kita masuk nilai ini. Baris ketiga dan kolom kedua ditutup, jadi baris ketiga dan kolom ketiga ditutup, jadi nah, inilah hasilnya. Untuk kofaktor ini memiliki rumus, yaitu dimana positif, negatif, positif, kemudian negatif, positif, negatif, kemudian positif, negatif, positif. Selanjutnya ini kita akan bilang 4 dikali 4, 11, 1 kali 2, 2. Kemudian ini min 2 dikali 4, 8. 1 kali 5, 2. Min 2 dikali 2, selanjutnya adalah ini, semua bilangan ini kita kali silang masing-masing. Kita kali silang saja, 1 kali 4, 6, 4, 3 kali 4, 12, dikurang ini 10, 3 kali 2, 6, kurang 5, 1 kali 1, 2, min 4, min 8. Nah, setelah seperti ini kita akan menjumlahkan semua angka di dalam ini. Kita hitung. Setelah aku mengenalmu, baru itu kau lanjutkan kok ini. 16 dikurang 2, 11, min 8 dikurang 5, 11, min 4 dikurang 20, itu 4, min 4 dikurang min 4, jadi 8, 12 dikurang min 10, jadi 22, min 6 dikurang 5, min 6 dikurang 5, jadi min 1 dikurang 8, jadi 9, kemudian dikurang 4, 11 dikurang min 2, jadi 11. Nah, inilah hasil dari kofaktor B. Kemudian kita akan mencari kofaktor B transpose. Untuk mencari kofaktor B transpose, kita kolom berubah menjadi baris. Nah, di sini kolom pertama berubah menjadi baris pertama, kolom kedua menjadi baris kedua, kolom ketiga jadi baris ketiga. Nah, inilah hasil dari kofaktor B transpose. Nah, di sini kita sudah mengetahui matriks
B dan determinan B, kemudian adjoint B-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencari inverse B dengan rumus 1 per determinan B dikali adjoint B. Nah, di sini adjoint B, adjoint itu sama dengan kofaktor. Kofaktor dan transposnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan ini, maka kita tinggal memasukkan nilainya itu sumber determinan B 103 dikali adjoint B. Nah, ini adjoint B, kita masukkan angkanya 14 min 8 9 13 22 7 min 24 min 1 14. Nah, selanjutnya ini kita tinggal kali masuk 1 per 103 dikali 15 jadi 14 per 103, kemudian 1 per 103 dikali min 8 jadi min 8 per 103, kemudian 1 per 103 dikali 9 menjadi 9 per 103. Selanjutnya baris kedua kita kali juga 1 per 103 dikali 13 jadi 13 per 103, kemudian 1 per 103 dikali 27 per 103 jadi 7 per 103, kemudian min 24 per 103 min 1 per 103 14 per 103. Nah, inilah hasil dari inverse B atau B inverse.